Ini adalah spirit KPM Gampung Qurani. Nanti di sesi terakhir mungkin kami akan bertanya lagi, apa sebenarnya yang menjadi motivasi kita untuk hadir di tempat ini. Yang pertama adalah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat, siapa nama sahabatnya? Utsman bin Affan atau Sayyidina Utsman bin Affan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Qulu jama'atan, say together, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. 1 2 3, khair. Yang putri saja, 1 2 3. Yang putra 1 2 3. Siapa yang tahu artinya angkat tangan. Silakan. Berdiri di mic. Siapa tahu artinya? Silakan. Di sini depan ambil mic. Oke. Silakan. Siapa namanya? Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sucinda Sari dari Prodi Hukum Keluarga. Iya, silakan. Baik, arti dari hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu artinya adalah sebaik-baik di antara kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah, tepuk tangan untuk kawan kita, luar biasa. Riwayat Bukhari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Silakan duduk. Satu spirit lagi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama sahabat Abdullah bin Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Apa itu? Suatu ketika, ini penggalan hadis. Suatu ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbun nas ilallah?" Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Ada satu pertanyaan lagi. Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, salah satu jawabannya yaitu penggalan hadis ini, yaitu ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnasi. Oke, say together. Ahab 1 2 3. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Sekarang dari putra. Siapa yang ingin menyampaikan apa arti dari hadis ini? Say ha another. Qul ha another. Jangan tunjuk orang lain. Tadi sepertinya sudah ada sekilas arti. Ya, silakan. Yang belakang? Yang depan? Belum ada? Mungkin, oke, silakan. Maju ke depan, Ustaz. Silakan. Siapa namanya? Oh, yang baca doa tadi ya, silakan. Ya, tepuk tangan untuk kawan kita. Masya Allah. Yang penting maju dulu ini. Karena mental maju ke depan itu mahal harganya. Silakan. Baik, makna terjemahan daripada hadis tersebut adalah ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memberikan dan menebarkan manfaat di antara sesama manusia. Masya Allah, tepuk tangan untuk kawan kita, luar biasa. Ya, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, inilah spirit daripada KPM Kampung Qurani. Tadi ada satu lagi ya, hadis Rasulullah SAW tadi, pertanyaan sahabat, sedangkan apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Memasukkan rasa senang, rasa gembira kepada manusia. Kehadiran kita dapat menyenangkan orang lain itu adalah ibadah. Dan itu adalah amal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya adik-adik nanti teman-teman kita semua yang ada di sini
yang sangat ceria, yang penuh dengan semangat ini datang nanti ke Benar Meriah dengan membawa motivasi ini, sehingga tidak ada kesan nanti terbebani. Yang ada terkesan di sini kita mengaplikasikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ini menjadi syiar kita agar kita semangat. Karena sudah dijamin oleh Rasulullah, orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran itu adalah orang-orang yang terbaik dari kalangan manusia. Kemudian yang kedua, kita menebar manfaat. Sampai di sana kita memberikan program, misalnya pelatihan, mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Itu merupakan amal jariah yang luar biasa. Suatu ketika pernah disampaikan oleh ahli ilmu bahwasanya kalau nanti, ini adik-adik semua ini penting, ini apalagi setelah kuliah biasanya akan melangsungkan, akan membuka lembaran baru, ya kan, akan berkeluarga dan sebagainya. Jadi ada sebuah pesan yang sangat penting, ketika nanti mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah anak, maka ajarkanlah kepada anak kita itu surat Al-Fatihah. Surat apa? Al-Fatihah. Karena ketika dia sudah bisa membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka ketika dia mengamalkan itu akan mengalir kepada kita. Anak kita itu menyampaikan kepada orang lain juga akan mengalir kepada kita. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka pahala orang yang berbuat baik itu juga akan mengalir kepada kita. Nah, maka ajarkan. Bagaimana kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita sedangkan kita tidak mampu? Maka harus kita dulu yang mampu. Ya, maka ada sebuah istilah dalam bahasa Arab, faqidu syai' la yu'tihi. Ini penting diingat masing-masing kita semuanya. Faqidu syai' la yu'tihi. 1, 2, 3, say together. Faqidu syai' la yu'tihi. Faqidu syai' la yu'tihi. 1, 2, 3. Artinya orang yang tidak bisa apa-apa tidak akan bisa memberikan apa-apa. Orang yang tidak punya kemampuan apapun tidak mungkin dia memberikan kepada orang lain. Dia karena tidak mampu, karena dia tidak punya dasar modal. Maka pada kesempatan singkat ini, beberapa menit ke depan, coba kita akan melihat terkait Kampung Qur'ani ini, dan coba kita lihat nanti beberapa materinya. Mungkin selanjutnya, apa itu KPM Kampung Qur'ani? Yaitu program pengabdian masyarakat yang berbasis pada penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari melalui majelis ta'lim Al-Quran dan ilmu keislaman lainnya, dengan tujuan apa? Menciptakan suatu lingkungan yang taat dan berkarakter Islami. Nah, ini ruang lingkup kita seperti itu. Bagaimana sampai ke tempat itu Al-Quran itu makin membumi. Karena memang kita sudah dengarkan bagaimana Bupati di Benar Meriah itu memang orang cinta Al-Quran, orang cinta masjid. Jadi beberapa waktu yang lalu beliau di Masjid Kecil ini, beliau yang muazzinnya. Beliau datang ke Banda Aceh, duduk di saf pertama, beliau yang menjadi muazzin. Memang orang masjid. Nah, jadi beliau sangat senang apabila adik-adik mahasiswa yang hadir ke sana itu dapat merespon daripada keinginan beliau menjadikan Kabupaten Benar Meriah ini menjadi kabupaten yang Qur'ani. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya mungkin. Apa itu program KPM Kampung Qur'ani yang akan kita lakukan di sana? Nah, coba perhatikan, ini penting karena nanti akan dibagi. Kan gak semua satu kampung sebanyak 821 orang ini pasti akan dibagi. Berapa orang tadi dikatakan? 88 orang, ya kan? Ada sekitar berapa kampung? 100-an kampung, ya, kalau tidak salah kami. Nah, nanti akan dibagikan. Coba kita lihat yang pertama, apa program daripada KPM Kampung Qur'ani, yaitu pemberantasan buta aksara Al-Quran.
pemberantasan buta aksara Al-Quran. Ya, mungkin nanti kita akan temukan bisa jadi orang-orang tua atau juga anak-anak muda. Nanti program KPM Gampung Qur'ani ini melibatkan anak-anak muda yang ada di kampung tersebut. Ini bagian daripada TOT juga nanti, training of trainer. Jadi orang-orang di sana, anak-anak muda, jangan nanti selesai program KPM Gampung Qur'ani ini, maka orang-orang di sana udah nggak baca Quran lagi. Kita maunya ada regenerasi. Jadi adik-adik semua nanti juga ikut memberikan materi kepada pemuda di sana, sehingga ini menjadi amal jariah bagi adik-adik dan akan berkelanjutan sampai bila-bila, ya. Jadi Iqra. Ya, jadi bisa nanti dibawa Iqra dari sini atau nanti bisa disediakan bagaimana caranya dengan aparat gampung di sana, aparatur gampung di sana bisa kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah tahsin bacaan Al-Qur'an. Memang selama ini orang membaca Al-Quran bisa, tapi apakah bacaan Al-Qurannya itu benar? Karena bisa ya bisa semua, karena kita baca surat Al-Fatihah dalam salat kita. Namun ketika kita ingin tahu apakah bacaan kita itu benar atau tidak, maka harus didengar oleh orang yang mengerti benar, paham betul bacaan Al-Quran, yaitu khususnya membaca surah Al-Fatihah. Dari putra sekarang kita mau dengarkan satu orang, ini saya tunjuk saja ini. Ini makin merunduk makin ditanya. Biasanya kalau makin merunduk itu tanda orang tawadhu ya. Ini makin merunduk makin ditanya. Ini siapa kira-kira ini? Dari prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ada? Dari prodi kami? Ada? Atau jangan dari prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, itu udah biasa. Selain dari prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, ada? Siapa yang awalan namanya huruf, hari ini hari apa? Hari Selasa, huruf S. Tunjuk kawannya huruf S. Ada Sanusi nama sini, Sanusi. Sanusi ada? Samsul ada? Mana Samsul? Samsul. Itu Samsul. Samsuardi ya? Bukan. Samsudin, Sayyid. Masya Allah, ini juga siapa ya? Atau yang putri? Ada Susi namanya? Susi ada? Siapa di sini? Nah ini saja nih. Silakan. Nah ini kelihatan aura Al-Quran ya. Jadi kita langsung saja. Silakan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Adik-adik semuanya ini yang sebelah kanan kami, insya Allah nanti akan menjadi ibu buat anak-anaknya. Saya sampaikan tadi di awal, bagaimana seorang ibu bisa mengajarkan anak-anaknya kalau ibu tersebut tidak ada ilmunya. Oke, faqidu syai' apa tadi? La yu'tihi. Silakan kita dengarkan, perkenalkan namanya dan dari prodi mana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oh, masya Allah. Silakan. Prodi kami rupanya ya. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin.
Masya Allah, Masya Allah. Tunggu di situ dulu. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan untuk kawan kita, luar biasa. Ya, ini perhatikan semuanya, secara umum sudah oke. Sudah bisa jadi imam nanti di KPM ya. Imam salat, ya, imam salat. Imam salat berjamaah. Jadi ini semuanya, untuk materi semuanya, untuk semuanya saja. Secara umum sudah oke, ya. Namun ada beberapa tempat yang kami perhatikan tadi, ada sedikit takalluf di situ. Ada sedikit yang diberat-beratkan. Padahal tidak perlu terlalu diberat-beratkan karena memang huruf itu memang ada sifat-sifatnya. Dia makhrajnya oke, namun juga ada sifatnya. Siapa yang tahu apa beda sifat huruf dan makhraj huruf? Apa beda makharijul huruf? Ini mungkin pelajaran di TPA ya. Ya, tapi penting karena kita sudah terjun ke masyarakat harus tahu apa beda sifat huruf dan makharijul huruf. Atau langsung saja dijawab oleh Haikal, silakan. Makharijul huruf yaitu tempat-tempat keluarnya huruf saat membaca Al-Quran. Baik. Dan sifat-sifat huruf yaitu bacaan dari makharijul huruf dengan memperhatikan bacaan dari makhrajnya sesuai dengan kaidah tajwid. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Oke, silakan duduk Haikal. Biar jangan lama sekali berdiri. Turun darah nanti ya. Ya, ibarat seperti ini. Seorang ibu. Jadi sifat itu kan sesuatu yang mesti ada. Apa sifat daripada malam? Gelap. Apakah bisa dipisahkan antara malam dan gelap? Tidak bisa. Karena itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari malam, yaitu gelap, hitam. Begitu juga dalam huruf-huruf hijaiyah itu ada sifat, ada sifat, ada yang tebal, ada yang tipis, ya, ada hams, ya, ada jahar, ya, ada isti'la, ada istifal dan seterusnya. Lalu apa beda dengan makhraj? Karena bisa jadi dalam satu makhraj itu ada banyak huruf, ya kan? Ada makhraj halqi. Apa halqi itu? Tenggorokan dibagi tiga. Ada aqsal halqi, ada wasatul halqi, ada adnal halqi. Itu masing-masing ada hurufnya, yaitu huruf idhar. Namun ada juga di dalam satu makhraj itu memang 3 huruf. Contohnya ketika makhraj ujung lidah, coba lihat lidah masing-masing. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Dha. Coba semuanya dha. Dha, dhi, dhu, al. 1, 2, 3. Pertama huruf dha, kemudian huruf tha. Tha, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas juga. Tha, thi, thu, al. 1, 2, 3. Satu lagi yaitu huruf dha. Dha itu kawannya ta. Dha, dhi, dhu, al. 1, 2, 3. Yang mungkin membingungkan sedikit, kok bisa satu makhraj ini lahir 3 huruf? Cara menjawabnya adalah kalau ada yang bertanya dari masyarakat. Mungkin ini pertanyaan yang agak sedikit advance ya, pertanyaan tinggi sedikit. Tapi bisa jadi yang hadir di majelis taklim Anda nanti, adik-adik nanti, adalah mereka yang memang ingin mengulang kaji tajwid. Nah, jadi cara menjawabnya ibarat seorang ibu itu melahirkan 3 orang anak. Ada namanya siapa misalnya? Anto misalnya. Coba lagi, Sanusi tadi ya. Kemudian Samsuwardi, ya kan? Anto, ada nama Anto sini nggak ada ya? Samsul dan Samsuwardi. Mereka lahir dari rahim yang satu, yaitu ibu mereka, tapi mereka memiliki sifat-sifat yang berbeda. Samsul rajin, ya. Samsuwardi gemar menabung misalnya, dan seterusnya. Intinya mereka ini memiliki sifat-sifat yang berbeda, padahal lahir dari rahim, dari makhraj yang satu. Baik, tadi sudah tahsin, ya. Tahsin ini tapi sedikit karena memang kita perlu lanjutkan. Di dalam tahsin ini yang perlu diketahui oleh kita semuanya, ada yang namanya dengan
kesalahan dalam membaca Al-Quran. Disebut dengan apa istilah dalam tajwid? Lahnun. Namanya apa? Lahnun. Ada lahnun jali, ada lahnun khafi. Nah, kita hari ini coba belajar, kita praktek di dalam surat Al-Fatihah ini. Lahnun jali itu bagaimana bentuknya? Karena adik-adik semuanya, ketika kita membaca surat Al-Fatihah ini asal-asalan, Bismillahirrahmanirrahim, 1000 rakaat pun kita salat seperti ini asal-asalan, tidak sah. Tidak sah. Maka ada kaitannya mempelajari tahsid ini dengan keabsahan salat kita, karena ada Al-Fatihah, ya. Jadi kalau lahnun jali itu ada 4 kriteria, boleh dicatat. Yang bawa tulis, yang bawa apa? Alat tulis. Yang nggak bawa alat tulis gimana caranya? Direkam atau ini karena tadi yang saya sampaikan amal jariah. Nanti ini jadi ayah-ayah ini ngajarkan anak-anak bagaimana ini kalau nggak ada catatan. Tapi kalau Anda ingin mengingat, menghafal silakan. Yang pertama, kesalahan itu disebut dengan lahnun jali. Lahnun jali ini sangat penting saya sampaikan surah Al-Fatihah ini, karena Anda akan jadi imam. Nanti akan Anda jadi imam nanti, kemudian akan menyampaikan Al-Fatihah ini lagi kepada masyarakat di sana. Jadi apa istilahnya itu? Jariahnya insya Allah akan terus mengalir. Orang kampung di sana juga akan mengajarkan lagi kepada generasinya, anak-anaknya, terus mengalir. Ya, tadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Yang pertama, nanti kita praktek terakhir, ya. Insyaallah kita akan praktek terakhir sesuai dengan sanad Al-Qur'an yang kami dapatkan dari guru kami di Mesir. Nanti coba kita akan baca sama-sama terakhir. Namun, ini kita lihat materinya dulu, lahnun jali, agar kita paham benar, ya, tidak keliru lagi. Insyaallah zuhur nanti sudah bisa dipraktekkan Al-Fatihah ini. Jadi langsung praktek masing-masing. Yang pertama, lahnun jali atau kesalahan jali itu artinya terang benderang. Kenapa disebut dengan terang? Karena bisa dilihat oleh orang awam Al-Quran atau orang yang mahir Al-Quran. Jadi semuanya akan tahu kalau itu salah. Kalau Anda jadi imam, ada makmum di belakang, kalau membaca seperti ini akan ketahuan. Karena memang jali, ya, jali itu artinya jelas. Yang pertama itu adalah ziyadatul harf, menambah huruf. Nah, bahasa Indonesianya menambah huruf. Contoh menambah huruf dalam surah Al-Fatihah. Bismillah. Nah, ini kan biasa di TPA. Nanti kalau ngajar anak-anak di sana jangan panjang-panjangkan seperti itu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Him ujungnya lagi. Nah, ini kalau seperti ini pengajarannya, itu bukan amal jariah. Ya, itu menjadi apa namanya? Su'ul jariah. Jadi apa namanya? Bisa kita katakan sesuatu yang salah tapi terus dilakukan oleh orang banyak, sehingga itu juga akan kembali kepada kita. Maka jangan sampai kita panjangkan, ya. Kalau kita panjangkan bismillah, huruf apa yang kita panjangkan? Huruf ba. Ba itu di depannya langsung sin, tidak ada ya sukun. Sehingga tidak boleh kita baca bismil, tidak. Ini dapat menghilangkan makna sehingga Al-Fatihah kita tidak sempurna. Cara bacanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kalau mau detail lagi mungkin besok katanya yang khusus, yang pilot projectnya, ya. Kita akan ketemu lagi. Ini singkat saja. Jangan sampai kita baca bismil, ya. Kemudian yang kedua adalah tadi sudah menambah huruf. Yang kedua mengurangi huruf. Ada yang tahu contoh mengurangi huruf? Biasanya ini kalau buru-buru, kawan sudah nunggu mau nongkrong di kafe misalnya, kita lagi sholat sendiri lagi. Bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti baca mantra. Ini tidak sah sholatnya.
Padahal kita mau ketemu kawan, mungkin kita mau ada proyek apa misalnya dan sebagainya, ya, yang kasih rizki juga Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu sholat kita mengharap kepada Allah asal-asalan. Kira-kira kita akan dapat nggak proyek itu? Tidak akan dapat. Atau dapat tapi tidak sukses. Karena apa? Kita mengharap kepada yang memberikan hakiki proyek itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacalah ya rukun salat ini dengan sempurna. Ketika kita mengurangi huruf, maka akan mengurangi apa namanya kebenaran, sehingga salah bacaan kita. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Huruf apa yang tidak dibaca? Huruf ba-nya tidak dibaca. Biasanya buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Atau betul kita baca tapi buru-buru. Bismillah. Jadi ba-nya nggak kedengaran. Ketika ba tidak kedengaran, sudah berkurang huruf. Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya mengatakan, wa in lahina fi ummil qur'ani lihanan yuhilu ma'na syai'in minha lam ara salatahu mujzi'atan anhu wala amman khalfahu. Barang siapa yang melakukan kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya, maka yang mana kesalahan itu dapat mengubah makna, maka salatnya itu tidak sah. Begitu juga makmum yang ada di belakang. Maka berhati-hati. Jadi harus betul-betul tenang, betul-betul penghayatan. Kita salat itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai ketinggalan ba. Atau juga jangan sampai ketinggalan ayat yang kedua. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulnya tidak ada. Ini juga mengurangi huruf. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagus secantik apapun suara kita, kalau sudah mengurangi huruf tidak sah. Oke, ini penting. Kemudian yang ketiga dicatat lagi adalah mengganti huruf. Ini ujungnya huruf-huruf. Kuncinya huruf. Udah 3. Menambah huruf, mengurangi huruf, mengganti huruf. Contoh mengganti huruf bagaimana? Ada yang tahu? Sin dibaca sa. Bismillahirrahmanirrahim. Ha diganti ha. Him. Ini juga dapat mengganti huruf dan salah makna, salat kita tidak sempurna. Ya. Atau juga alhamdu dibaca alhamdu pakai ha. Ha itu di tengah tenggorokan di sini. Semuanya coba pegang apa namanya ini? Lehernya ini. Coba dirasakan ada getaran. Coba ulangi yang saya ucapkan. Ha. Ha hi hu ah. Ah. Udah. Satu lagi ha. Ini bawahnya adnal halqi, aqsal halqi, mohon maaf. Ha hi hu ah. Ya. Seperti kita baca ihdinas sirata. Itu baca ha, jangan ih, jangan terbalik. Alhamdu, jangan alhamdu. Ihdina, jangan ihdina. Ini penting kami sampaikan, jangan terbalik. Apa yang mudah kita sampaikan ke masyarakat nanti? Dek, misalnya nanti Bapak ini nggak tahu ini apa beda ha dengan ha. Gimana kita jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami? Bisa disampaikan, Pak, kalau misalnya ha itu ibarat orang yang dia makan pedas. Makan pedas gimana? Ya, agak pedis sedikit ya, seperti itu ya. Itu ada pedis sedikit, itu ha. Tapi kalau misalnya ha, ketika seseorang itu kelelahan, bagaimana lelah? Ada nggak orang lelah? Itu kalau lelah udah sangat terlalu ya. Oke, yang terakhir, yang keempat adalah mengganti harakat. Tadi pertama menambah huruf, yang kedua mengurangi huruf, yang ketiga
mengganti huruf. Yang keempat, mengganti harakat. Contoh mengganti harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kita baca. Walaupun tidak merubah makna, tapi merubah kaidah bacaan Al-Quran, yaitu nahwunya. Harfun jar di depannya tidak majrur, tidak menjadi kasrah. Itu juga bagian daripada lahnun jali. Itu sudah mengganti harakat. Atau dapat merubah makna. Yang tadi bismillah tidak merubah makna. Kita tahu artinya dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Atau yang dapat merubah makna gimana? Siratal ladzina an'amtu alaihim. An'amtu. Seharusnya an'amta. An'amtu itu yang saya beri nikmat. Padahal seharusnya yang engkau ya Allah beri nikmat. Kita berubah harakatnya itu dapat berubah makna, maka salat kita tidak sempurna. Kita ulangi yang pertama materi ini. Yang pertama, menambah huruf. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Win Araniri, KPM Benar Meriah. Oke, selanjutnya saya insyaallah sekitar 10 menit lagi. Selanjutnya mungkin Bang Jol, slide kita. Sebelumnya lagi. Oke, yang pertama tahsin bacaan Al-Quran. Itu secara umum seperti itu. Insyaallah besok mungkin kalau ada kesempatan kita akan duduk lagi. Ya, khusus dengan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Sri. Ada yang hafizah ya. Kita akan perdalam lagi. Kemudian yang ketiga, program KPM Gampung Qur'ani juga tahfiz juz 30 dan ayat-ayat pilihan. Ini juz 30, ini juz amma. Ini bagaimana nanti kita maunya dalam satu keluarga itu ada anak-anak ya yang ada di keluarga tersebut yang hafal juz amma. Boleh anak-anaknya atau ayahnya sendiri. Ya, dengan program 45 hari ini, apalagi ini program ini dekat dalam nuansa bulan suci Ramadan, sangat tepat sekali Gampung Qur'ani ini untuk kita aplikasikan. Begitu juga ayat-ayat pilihan, ayat-ayat yang sering dibaca oleh imam dalam salat. Ya, misalnya innalladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula dan seterusnya. Ayat-ayat pilihan bisa nanti kita agendakan. Kemudian yang keempat, pendampingan TPA dan majelis ta'lim di lingkungan tempat KPM kita. Bisa jadi di situ sudah ada TPA. Tapi TPA-nya itu la yahya wa la yamut. Tidak hidup dan juga tidak mati. Artinya tergantung dia tidak berkembang. Maka hadirnya adik-adik bisa mendampingi TPA. Begitu juga majelis ta'lim. Mungkin bukan kita yang menyampaikan materi, ada tengku di situ di kampung itu menyampaikan materi. Jadi kita menyediakan ya fasilitas mungkin agar tengku kampung tersebut atau kita undang pemateri dari mana yang mana kita menyediakan bila kita tidak ada SDM dalam kelompok kita ya. Kemudian yang kelima, menjadi imam salat di masjid, manasah dan musalla. Ini memang nuansa KPM Gampung Qur'ani. Tadi Bupati tadi muazin, bisa jadi Anda jadi imam. Bisa jadi imam, bupatinya muazin, Anda jadi imam. Bisa jadi, nggak tahu beliau mungkin mau sidak. Ya, mau cek langsung ke lapangan. Nah, diminta kita jadi imam, yang laki-laki ini siap-siap nih. Habis ini harus bisa kita praktekkan ya. Al-Fatihah setelah ini insyaallah ya. Kemudian muazzin salat 5 waktu. Ya, kan nggak mungkin kita serahkan semua kepada Bupati Benar Meriah atau azan. Tentu waktu ada kita di situ, ya kitalah yang berada di depan ya. Kecuali beliau mau azan. Kemudian perlombaan syiar Ramadan ya, beberapa kesempatan kita perhatikan KPM di kampung-kampung itu ada semacam perlombaan. Nanti ada perlombaan hafalan juz 30. Doa-doa sehari-hari misalnya anak-anak TPA itu bisa Anda canangkan sebagai program. Kemudian ceramah Ramadan dan khatib Jumat. Di sini coba angkat tangan yang pernah jadi khatib Jumat, angkat tangan. 1.
khatib Jumat. Yang lain kena khatib atau apa, jadi khatib atau kena khatib. Kalau bahasa Acehnya uronyo sebagai be. Len kena khutbah. Kalau kena khutbah berarti mendengar khutbah. Kalau kena khatib menjadi khatib. Jadi nanti dipersiapkan saja. Kalau kami di Fakultas Usuluddin juga ada KPM tematik. Kami wajibkan kepada adik-adik mahasiswa KPM tematik di Fakultas Usuluddin itu mempersiapkan satu materi ceramah Ramadan. Ini yang putri, wallahu alam, nanti bisa jadi ibu-ibu minta adik-adik putri menyampaikan ceramah Ramadan, siapkan satu materi. Misalnya apa? Pentingnya menuntut ilmu. Misalnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Singkat-singkat saja. Sekarang materi ada di dalam internet ya, bisa kita lihat, bisa kita bisa kita download, kita lihat juga referensinya juga, jangan asal-asal. Intinya ada persiapan satu ceramah. Kemudian apa itu? Tadarus Al-Quran ba'da maghrib, subuh, dan tarawih. Bisa jadi di kampung-kampung itu ada memang menjadi kebiasaan di situ, ada tadarusnya untuk khatam Al-Quran misalnya. Adik-adik semuanya menjadi penggerak di sana, ya, menggalakkan, meramaikan, ya, bisa tadarus di sana. Kemudian buka puasa bersama karena nuansa Ramadan. Bisa jadi nanti ada program dari aparatur kampung di sana, juga kita akan menyiapkan, ya, ikut membantu persiapan buka puasa bersama dan seterusnya. Kemudian kajian keislaman untuk ibu-ibu dan umum, ini opsional, yang umumnya opsional. Mungkin yang ibu-ibu biasanya senang ada tadarus, ada baca Al-Quran, ya, itu bisa adik-adik yang ada kemampuan mengajarkan Al-Quran bisa terjun, ya, untuk bisa menyampaikan ini kepada ibu-ibu di sana ataupun bapak-bapak yang mau. Kemudian juga semua kegiatan yang kita lakukan ini itu melibatkan pemuda kampung di situ. Ya, nanti disampaikan kepada aparatur kampung bagaimana caranya generasi muda yang ada di kampung tersebut, anak SMP, SMA, yang kuliah di sana, itu juga ikut dalam program yang kita laksanakan di sana. Ini ada satu cerita. Sekarang ini, beberapa waktu yang lalu mungkin kita tahu ada berita tentang begal. Tahu gak asal muasal? Ini yang kami tahu, ya. Begal itu kan tidak jauh dari tempat kita ini. Itu begal itu salah satu faktornya adalah kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya masalah agama. Orang tua sudah tidak lagi nanya-nanya, udah sholat ne? Udah sholat? Ini nggak nanya lagi orang tua sekarang. Udah sholat, nggak tanya lagi udah sholat. Yang sering nanya apa? Kali baju pune. Itu pertanyaan, udah makan ya? Itu pertanyaan penting inti itu. Sholat tidak tanya lagi. Masalah agama diabaikan. Ini terjadi di beberapa tempat ini karena kurangnya perhatian orang tua. Mudah-mudahan dengan hadirnya Al-Quran di tengah-tengah masyarakat dapat membuka tabir itu semuanya, tergerak hati mereka untuk membaca Al-Quran sehingga nilai-nilai Al-Quran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Harapan kita demikian. Kemudian sedikit lagi, pendirian rumah Al-Quran. Kita berharap nanti, tadi saya bisik-bisik dengan ketua lembaga, ketua LP2M, kira-kira mungkin nggak nanti setelah program ini lahir sebuah balai bud? Oh, mungkin sekali katanya. Masya Allah, mungkin sekali. Jadi diharapkan kalau ada tempat, kita berapa tempat itu lahir satu balai bud, itu sudah syukur sekali. Ya, nanti bisa dibicarakan dengan perangkat kampung di sana. Jadi jangan nanti selesai KPM 45 hari ini akhirnya tidak ada lagi yang baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan terbimbingnya generasi muda tadi bisa dilanjutkan lagi. Oke, selanjutnya slide selanjutnya, Manjul. Apa output KPM Kampung Qurani? Terwujudnya kawasan yang dihuni oleh masyarakat yang agamis, yang mahir membaca Al-Quran. Minimal dalam satu keluarga ada satu hafiz dan hafizah. Ya, kalau ada 2 lebih baik lagi, 3 lebih baik lagi. Kalau satu keluarga hafal Al-Quran semuanya 30 juz 30. Itu ya Allah pahalanya mengalir kepada adik-adik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, masyarakat yang istiqamah menjalankan ibadah salat.
Mungkin sebelumnya mereka jarang-jarang sholat. Tapi karena lihat anak-anak KPM ini sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tergerak hatinya. Karena kita untuk berdakwah itu bukan hanya dengan mic, dengan seperti kami ini. Bisa jadi dengan dakwah bilhal. Lihat kita santun. Pak, mau kemana Pak? Bisa saya bantu Pak? Pak, tolong Pak sebentar. Nah, jadi ada 3 kata ajaib. Biasa dalam lagu-lagu anak-anak itu apa? Minta jangan lupa nanti perkataan kita apapun itu minta tolong. Kalau kita mau sesuatu dari orang lain, tolong. Kalau orang itu sudah memberikan kepada kita sesuatu, ya, mengabulkan permintaan kita, apa kita katakan? Terima kasih. Dan satu lagi kata ajaib ini, kalau kita melakukan kesalahan kita katakan mohon maaf. Apa tadi? Minta tolong, terima kasih, dan mohon maaf. 3 kata ini diingat baik-baik agar kita sukses dalam pergaulan kita. Ya, mereka salat, akhirnya mereka mungkin sebelumnya tidak puasa. Lihat kita semangat dalam beragama misalnya. Dari Uin Araniri yang unggul dengan agamanya, dengan akhlaknya. Akhirnya mereka berpuasa, berzakat, membaca Al-Quran dan lain-lain. Yang 3, terbangunnya rumah Al-Quran sebagai pusat ta'lim Al-Quran yang dikelola oleh generasi muda di kampung tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Sedikit lagi nih. Ini ada materi satu lagi, saya sedikit lagi. Al-Fatihah tadi saya masih jadi PR. Ini ikut saya. Ini sanad yang setelah saya dapatkan dari guru kami, Syekh Abdul Qadir dari Mesir. Ya, dan karena kami beberapa orang dari Ikatan Alumni Timur Tengah itu ada namanya Tim Tahsin Ikat. Tim Tahsin Ikat itu udah keliling Aceh, sudah ke PD Jaya. Sekarang tahun ini 2024 ini pelatihan kalau nggak salah 1.000 orang di Lok Sumawe. Ya, saya tidak tahu apakah sudah selesai, tapi kawan-kawan Tim Tahsin Ikat masih di sana. Dan mengajarkan tentang baca Al-Quran, karena Al-Quran itu menjadi pedoman kita. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran pedoman? Baca saja tidak bisa. Maka mudah-mudahan dengan yang sedikit ini akan teringat sepanjang masa kita. Perhatikan semuanya di sini. Coba perhatikan di sini. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir. Nah, coba perhatikan semua. Yang tadi lihat HP, tutup HP-nya. Ini penting karena Anda hanya mendengar ini sekali saja dalam hidup. Mudah-mudahan nggak ada pengulangan KPM ya. Ada yang mau lagi KPM tahun depan? Nggak kan? Oke, baik. Perhatikan. Tadi kita sudah ada kuncinya. Jangan sampai kena 4 hal tadi. Apa tadi? Lahnun jali ya. Lahnun jali. Mungkin Bang Jul kalau ada surah Al-Fatihah bisa ditampilkan ya. Bisa ditampilkan kalau ada. Nah, ini doa ini terakhir nanti. Tapi sepertinya sudah hafal semua ya. Coba perhatikan. Ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit saja. Kalau kita kasrah huruf B itu seakan kita tersenyum. Coba semuanya tersenyum. Bisa tersenyum masih? B. Seperti kita katakan I, ya kan? I. Jadi jangan bes, jangan menjadi E, maka harus I. Kalau dhammah diruncingkan bibir kita, dimonyongkan bahasanya mungkin ya. Semuanya. Nah. Kalau fathah fathah itu artinya membuka. Kalau dhammah mengumpulkan bibir ini maju ke depan. Oke, sekali lagi. Bis, mi, jangan mi. Jadi kedengaran 1, 2 orang mi. Bismillah, bismillahi. Nah, ini belum sempurna. Itu belum lulus ya untuk coaching hari ini. Harus bisa. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil
Rabbil Alamin. Ha ya, kedengarannya ha juga ujung-ujung belakang-belakang masih mungkin karena belum fokus ya. Ha. Kemudian setiap ujung ayat itu makhraj kita itu pada huruf tersebut. Kalau nun, alhamdulillahirabbil alamin kan ujungnya nun. Di mana makhraj nun? Ujung lidah dengan langit-langit bagian depan. Jadi na, an, min, an. Jadi di situ jangan min, itu belum sempurna. Sekali lagi kami contohkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, ini ki-nya jangan panjang. Maliki itu satu-satu harakat. Yau, ini mulut kita maju ke depan. Yaumiddin, kasrahnya lagi. Middin. Maliki Yaumiddin. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Si jangan di apa gimana apakah? Jangan dimonyongkan bibir. Sira tidak. Karena makhrajnya itu ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Nah, sa di ujung. Udah, di sini ini lidah. Ujung lidah ke sini. Gigi seri atas di sini, dari celah-celah inilah keluar sa. Jadi tidak perlu dimonyongkan bibir, biasa saja. Si. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. 1 2 3. Ghairi, tidak ghairi. Nah, kadang-kadang ada yang baca ghairi. Ini tidak ghairi. Harusnya apa? Gha, semuanya gha. Ghairi, ghai dia ada lainnya, ghai tidak gha, karena ghin ini huruf isti'la, sifat tadi hurufnya ada berapa huruf isti'la? Ada 7. Khussa daghtin qidh, khasa daghata qadha, khussa daghtin qidh, maka kita baca ghairi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1 2 3. Amin. Alhamdulillah. Saya rasa sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Ini juga bisa nanti dipraktekkan di kampung-kampung itu. Doa ini yang terakhir mungkin, Bang Jol. Sudah habis, sudah selesai. Mungkin agak ini waktu sedikit karena penting saya pikir. Bang Jol. Slide terakhir. Oke, ini doa setelah majelis nanti di sana. Anda mungkin ada majelis, ada baca Al-Quran, ada tadarus, bisa dipraktekkan bacaan ini. Mungkin sebagian kita sudah tahu. Bagaimana iramanya? Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. 3 ربنا انفعنا
الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا. Tunggu dulu, ini biar kita meresapi, ini singkat saja maknanya. Rabbana, ya Allah, berikanlah manfaat apa yang engkau ajarkan kepada kami. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami yang bermanfaat untuk kami. Yang enggak bermanfaat jangan ajarkan ya Allah. Luar biasa doa ini, ya. Kemudian Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman. Apa pemahaman? Ilmu agama untuk kami dan untuk kerabat-kerabat kami, keluarga kami. Ya, baru sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Oke, kemudian ada bahasa Acehnya tapi tidak ada sini. Dengan berkat Nabi Mustafa, cita-cita ne sampaikan, ne ampun segala dosa. Ibu bapa guru sajan, baru sallallahu. Oke, kita mulai dari pertama. Habis itu saya sudah selesai. Doa khatmil majlis, ya. Doa namanya doa penutup majlis. Majlis ini majlis ilmu, maka kita tutup dengan doa ini. Satu, mungkin ini direkam ini dan sebagainya. Nanti saya juga bisa share di channel YouTube saya. Nanti boleh di subscribe. Ya, nama saya Muhajirul Fadli, ya, bisa dilihat di YouTube. 1, 2, 3. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه ajma'ina. Dengan berkat Nabi Mustafa, cita-cita ne sampaikan, ne ampun segala dosa. Ibu bapa guru sajan, sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Alhamdulillah. Kenapa kita perlu berselawat? Karena Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, kita akan dipermudah membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan boleh satu saja. Kalau ada, nanti jangan tersimpan-simpan. Enggak ada. Terima kasih. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uin Arraniri KPM benar meriah.
Tepuk tangan sekali lagi.